akal ini punya legalitas enggak? Karena nanti kita akan komparasikan, akan kita bandingkan dengan teori fitrahnya Wahabi Salafi, di mana teori fitrah itu dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah untuk membatalkan dalil akli. Sehingga menurut Wahabi Salafi, ilmu kalam itu haram, ilmu mantek itu haram. Nah, yang berbau-bau filsafat untuk jadi hujah itu haram. Nah, sebelum kita komparasikan dengan teori fitrahnya Wahabi Salafi, kita dari sisi dalil akli kita paham dulu. Keabsahannya itu absah apa enggak, legal apa enggak gitu maksudnya. Banyak sekali tuh ayat itu yang menjelaskan kita untuk bertafakur, untuk apa namanya, menjadi sarana di dalam sampai kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini punya Tuhan. Yang paling masyhur kalau di dalam Al-Quran itu ceritanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, itu kan kisahnya di mana pada awalnya Nabi Ibrahim kan mengerti bulan, mengerti bintang, ro'a kaukaba, melihat bintang, kemudian menganggap bintang itu sebagai Tuhan. Kemudian ketika bintang itu sirna, dia Nabi Ibrahim mengatakan, inilah uhibbul afilin, saya nggak suka ini ada Tuhan kok sirna. Terus besoknya muncul bulan, dia mengatakan bulan itu Tuhan, ternyata bulan sama pula dia sirna. Begitu pula sampai kepada matahari. Kesimpulan dari tafakkur Nabi Ibrahim, karena tafakkur kan pasti menggunakan akal, ya kan? Dia melihat bintang itu sirna, nggak jadi dianggap Tuhan. Melihat bulan sirna, nggak jadi dianggap Tuhan. Matahari juga demikian. Kesimpulannya adalah Tuhanku itu adalah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Itu kesimpulannya. Ini contoh yang ditunjukkan kepada kita dalam menggunakan akal untuk mengetahui Allah, untuk menyimpulkan bahwa alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya, ada wujudullah, wajibul wujud yang harus ada, yakni Allah. Sehingga kalau demikian sebenarnya akal itu digunakan untuk makrifat kepada Allah, punya hujah, punya dalil gitu loh. Sehingga kesimpulannya akal itu sah. Akal itu sah dijadikan sebagai hujah untuk ma'rifatullah. Contoh lagi, Nabi Ibrahim itu kan pernah ngepruki patung-patung itu tuh. Berhala yang lain dikepruki. Kemudian Nabi Ibrahim itu disidang oleh Raja Namrud. Ditanya, siapa yang ngepruki ini semua? Ya kan? Nabi Ibrahim kan nuding, tapi ini yang sini tuh. Nah, itu supaya menimbulkan pemahaman bahwa yang ngepruki itu adalah patung yang paling besar yang disisakan. Lalu Namrud terus ngomong, bagaimana si patung itu bisa ngepruki. Nah, Nabi Ibrahim kan muncul dari akhirnya. Nah, kalau patung itu dianggap nggak bisa ngepruki, yang memberi maldorot ya dan memberi manfaat, dia terbukti dia menurut Raja Namrud juga nggak bisa ngepruki, kenapa disembah? Nah, itu berarti contoh penggunaan dalil akli sebagai hujah yang digunakan oleh para nabi, yang berarti ketika kita menggunakan dalil akli untuk wasilah, untuk sarana ma'rifatullah, itu sah. Nah, dan kita mewarisi dalil akli sebagai sarana wasilah untuk ma'rifatullah itu sudah ribuan tahun, sudah lebih dari 1000 tahun.
Nah, pada perkembangannya akidah Islam itu kan muncul banyak firqah, banyak firqah ya. Di antara firqah yang bertahan sampai saat ini itu adalah firqah Mujassimah Musyabbihah yang dianut oleh kalangan Wahabi Salafi. Akidah Ahlussunnah itu menggabungkan antara dalil akli dan dalil nakli. Jadi bagaimana kita mau makrifat kepada Allah, karena ini wajib nih. Nah, awal wajibin ngalal insani ma'rifatul ilahi bistiqonin. Nah, hal pertama yang wajib diketahui oleh manusia itu adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah dengan istiqon, dengan yakin. Nah, bagaimana bisa makrifat kepada Allah, ngerti Tuhannya? Karena kan orang mau menyembah itu, mau ibadah kan harus tahu siapa yang disembah dulu. Enggak sembarangan, nanti yang disembah itu salah, maka kan tidak sah. Maka perintah pertama, kewajiban pertama kita adalah ma'rifatullah. Nah, untuk bisa ma'rifatullah itu, maka ada dua dalil. Pertama adalah dalil akli dulu, baru kemudian dalil nakli. Nah, dalil nakli itu pun pada hakikatnya adalah campuran, dia murokabun ya, minal dalil akli wa dalil an-nakli, dia campuran. Ini hujah yang digunakan oleh ulama Ahlussunnah di dalam makrifat kepada Allah. Dalam makrifat kepada Allah contohnya seperti itu.